Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Bab 52. Melewati rintangan. Xuan Kongzi di panggung tinggi mengangguk saat dia melihat sosok manusia memasuki dunia fantasi seperti belalang dalam perjalanan. Kedua tangannya dimasukkan ke lengan bajunya saat dia berkata, "The Pale Gathering kali ini menjadi sedikit menarik, tidak disangka bahkan beberapa orang tua yang terkenal juga datang. Api-api 3000 jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan api surgawi biasa, sangat menggoda bagi orang-orang ini, tentu saja. Mereka ingin datang dan bergabung dalam kegembiraan." Laki-laki tua berkulit gelap di samping Xuan Kongzi mengangkat alisnya. Matanya yang seperti mata menyambar mata menyapu sosok manusia yang melewati rintangan realem fantasi saat dia berkomentar. Gelombang di belakang mendorong mereka yang berada di depan, beberapa anggota dari generasi muda tidak lebih lemah dari mereka, bahkan jika mereka berpartisipasi. Kemungkinan mereka hanya akan berakhir dengan wajah pucat, wanita yang mengenakan congsam, wanita cantik di samping tersenyum sambil menambahkan pikirannya. Xuan Kongzi tersenyum dan mengangguk, dia membelai janggutnya dan berkata, "Generasi yang lebih muda kali ini memiliki sejumlah orang yang luar biasa, namun, hal yang paling membuatku penasaran adalah sejauh mana Xiao Yan akan mencapai." Xiao Yan, murid Yao Chen, orang tua berkulit gelap itu terkejut, matanya langsung melirik wanita cantik di sisinya. Yao Chen. Wanita cantik itu sedikit kaget, dia telah mundur selama tahun-tahun ini, selain hal-hal penting seperti menyegel api-api 3000. Dia biasanya tidak akan menunjukkan dirinya, orang bisa mengatakan bahwa itu dia adalah orang yang menjaga profil terendah di antara 3 kepala raksasa dari Menara Pil. Bahkan beberapa orang yang baru saja memasuki Pil-Pil untuk sementara waktu mungkin tidak menyadari keberadaannya. Banyak orang berpikir bahwa tidak ada kepala wanita raksasa dalam sejarah Pil Tower. Namun, hanya mereka yang berpengalaman yang menyadari bahwa kepala raksasa wanita pertama dari Pil Tower telah muncul sebelum Cao Ying. Namun, dia jauh lebih tua dari Cao Ying. Wanita misterius dan cantik ini pernah dianggap sebagai orang yang benar-benar terkenal di seluruh benua Douqi, namanya tidak sedikit lebih lemah dari 2 kepala raksasa lainnya. Meskipun dia telah berada di retret selama tahun-tahun ini dan tidak terlibat dalam hal apapun. Matanya menunjukkan kilatan yang tidak diketahui di dalam mereka ketika dia mendengar nama yang jauh ini bahwa itu dia mengalami kesulitan untuk melupakan. Berdasarkan apa yang dikatakan Xiao Yan, Yao Chen saat ini telah mendarat di tangan Hall of Souls, setelah pil pertemuan selesai. Kami mungkin bisa membantu orang tua ini jika memungkinkan, bagaimanapun juga, tidak peduli apa, dia membantu Pil Tower kami saat itu, Xuan Kongzi perlahan memberitahu mereka. Wajah wanita cantik itu sedikit berubah setelah mendengar apa yang telah terjadi, mentalnya yang seperti orang tua yang beriak itu mulai berfluktuasi, wajahnya tenggelam saat dia berkata, "Siapa yang meminta orang tua itu untuk bertindak hebat saat itu? Dia tahu bahwa itu Hall of Souls telah menargetkannya, namun dia masih berani membidik, dia layak menerima nasib seperti ini. Kamu dapat berbicara dalam masalah yang mudah. Tetapi siapapun yang tidak tahu bahwa itu kamu adalah orang yang paling kelebihan orang tua itu, kamu diam-diam mengirim cukup banyak orang untuk menanyakan tentang Yao Chen selama tahun-tahun ini. Kami berdua tahu." Xuan Kongzi menarik napas. "Siapa peduli jika dia meninggal?" Alis wanita cantik itu menjadi vertikal. Membuatnya tampak kuat meski tanpa marah, namun, kata-kata ini tampaknya kurang didukung ketika mereka ditempatkan di telinga Xuan Kongzi dan orang lain. Namun, mereka berdua jelas mengerti karakter keras kepalanya, mereka hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepala. Elder banyak dari Menara Pil saling memandang setelah argumen dari ketiga,
mereka semua dengan bijak memilih untuk bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa. Biarkan aku bertemu dengan anak kecil ini setelah pertemuan pil selesai. Saya telah mendengar bahwa itu anggota Hall of Souls juga berencana menangkapnya. Tidak peduli apa, dia juga muridnya. Wanita cantik itu tenang setelah keheningan Xuan Kongzi dan rekan mereka, matanya meredup saat dia berbicara dengan ekspresi rumit di matanya. Xuan Kongzi dan pria berkulit gelap saling berhadapan setelah mendengar kata-katanya, mereka mengangguk, tetapi tidak menambahkan hal lain. Xiao Yan jelas merasakan lencana tingkat di dadanya mengeluarkan riak aneh saat tubuhnya sedang mengisi ke ruang terdistorsi abu-abu di bawah riak yang menyebar ini. Kekuatan hisapnya pecah dari distor ruang ertit ketika tubuhnya menyentuhnya, menghisap Xiao Yan ke dalamnya. Gaya isap tiba-tiba ini menyebabkan mata Xiao Yan menjadi silau. Kali berikutnya dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia menemukan bahwa itu dia sudah berdiri di ruang misterius abu-abu. Ruang ini diisi oleh uap abu-abu tebal yang tebal, seseorang tidak dapat melihat bahkan setengah meter ke arah manapun dengan mata seseorang. Selain itu, sedikit distorsi akan muncul ketika pandangan seseorang meluncur di beberapa area. Jelas, tempat ini harus menjadi apa yang disebut rintangan realem fantasi. Kaki Xiao Yan tetap tertanam di uap abu-abu dalam, dia tidak menyerang secara acak, sebaliknya. Dia terus berdiri diam di sana, matanya sedikit tertutup saat kekuatan spiritualnya yang megah perlahan menyebar seperti gelombang air. Uap abu-abu jelas menekan jiwa seseorang, ini adalah sesuatu yang Xiao Yan telah dengar Ye Zong sebutkan sebelumnya, oleh karena itu, dia tidak merasa terlalu terkejut. Penindasan semacam ini juga memiliki batas dengan kekuatan jiwanya saat ini. Dia dengan mudah dapat mencatat situasi di sekitar meskipun ada rintangan dari uap, namun, jarak kekuatan spiritualnya bisa mencapai sangat berkurang. Penyebaran kekuatan spiritual Xiao Yan memungkinkan dia untuk merasakan riak yang terbentuk oleh uap abu-abu di sekitarnya, harus ada pesaing baru yang terus masuk. Ini sedikit mirip dengan gelombang energi di pegunungan mata surgawi, namun itu terbentuk secara alami saat tempat ini adalah labirin yang dibuat dari menggunakan kekuatan manusia untuk mengubah ruang. Metode ini untuk menjebak seseorang bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Aoyan mengungkapkan ekspresi kontemplasi, tempat ini seharusnya sudah dibentuk oleh para ahli dari Pil Tower. Mereka mungkin menggunakan sejumlah besar kekuatan untuk mengubah ruang terdistor. Sangat besar, jika seseorang secara acak menerobos masuk, seseorang pasti akan kehilangan arahnya atau bahkan terjebak di sini. Tidak peduli seberapa rumitnya rintangan dunia fantasi ini. Itu setelah semua sesuatu yang dibuat manusia, jika seseorang ingin berhasil keluar dari area ini. Seseorang harus secara jelas mengidentifikasi jejak distorsi spasial di dalamnya, selama satu mengikuti jalur lentur yang dibentuk oleh ruang terdistorsi. Seseorang akan dapat berhasil keluar dari dunia fantasi ini. Tentu saja, ini mungkin mudah dijelaskan, tetapi cukup sulit untuk dilakukan, di bawah uap yang mengembun aneh ini. Pandangan seseorang dan kekuatan spiritual semuanya ditekan. Akan sulit jika seseorang ingin secara jelas mengidentifikasi jejak spasial yang rumit dalam situasi ini. Di mana seseorang pada dasarnya buta. Untuk alkemis biasa, untungnya, Xiao Yan tidak termasuk dalam kategori biasa ini, dengan kekuatan jiwanya saat ini. Bahkan beberapa alkemis kelas 7 tingkat tinggi tidak dapat dibandingkan dengannya, meskipun jiwa sedang ditekan karena uap berwarna abu-abu. Itu tidak cukup untuk menghentikannya dari menangani apa yang disebut rintangan realem fantasi. Wosh. Xiao Yan samar-samar tersenyum setelah mendengar gelombang angin terbelah jarak yang cukup dekat, dengan mengandalkan persepsi spiritualnya. Dia menyaksikan cukup banyak alkemis secara acak lega dan akhirnya menjebak diri mereka sendiri di beberapa ruang yang terdistorsi, tidak dapat membebaskan diri. Xiao Yan diam-diam menyebarkan kekuatan spiritualnya,
dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya saat kakinya dengan lembut melangkah melalui ruang kosong. Dia dengan santai mengikuti rute yang kekuatan spiritualnya telah melemah dan perlahan berjalan ke depan. Ruang terdistorsi ini secara tak terduga luas, menambahkan ukuran ke banyak lipatan spasial di dalamnya. Menyebabkan tempat ini muncul seperti labirin, jika ada yang linglung. Seseorang akan berakhir kelelahan ke dalam lipatan spasial yang terdistorsi dan akhirnya kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan tes. Di luar itu luas dan tak ada habisnya, namun Xiao Yan tidak merasa cemas karena ini, langkahnya terus berlanjut dengan kecepatan tetap. Dia telah menyaksikan banyak pesaing mengisi lipatan spasial karena kecerobohan setiap saat, oleh karena itu dia secara alami mengerti bahwa itu jika dia nekat di tempat semacam ini, nasib yang akan menunggunya pasti akan menjadi salah satu yang kalah dari persaingan. Xiao Yan juga telah bertemu dengan sejumlah ahli sejati di sepanjang jalan. Hal yang menyebabkan hatinya terkejut adalah sebagian besar dari orang-orang ini telah mendeteksi persepsi spiritualnya. Namun, mereka tidak datang untuk mengobrol dengannya, sebaliknya, mereka semua mundur dengan hati-hati. Xiao Yan tidak terkejut bahwa itu ada orang-orang yang terluka, namun dia merasa sangat tidak bisa berkata-kata dalam hatinya. Sebagian besar alkemis yang berpartisipasi dalam pil gathering benar-benar memiliki kekuatan yang besar. Dengan melihat situasinya, dia setidaknya bisa mengatakan bahwa banyak orang tidak berhenti oleh apa yang disebut rintangan realem fantasi. Kaki Xiao Yan perlahan maju ke depan dalam ruang yang diserap oleh uap abu-abu, jika dia menghitung waktu. Dia seharusnya sudah berada di ruang ini selama 1 jam atau lebih. Selain itu, ia bisa merasakan distorsi spasial dengan persepsi spiritualnya menjadi lebih rumit. Kadang-kadang, dia akan berputar-putar untuk menghindari lipatan spasial yang menghalangi kemacetan. Tut! Langkahkan kaki Xiao Yan dengan lembut melewati kabut abu-abu. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Dia mengangkat hatinya dan melihat ke dalam kabut dari kejauhan. Dia bisa melihat gelombang riak tiba-tiba muncul di tempat itu. Segera, sosok tua perlahan berjalan mendekat. Jantung Xiao Yan tiba-tiba bergetar ketika dia melihat wajah sosok tua itu. Guru! Mata Xiao Yan terkejut saat melihat pria tua yang tersenyum di hadapannya. Wajah yang tidak asing itu adalah Yao Lao, yang telah ditangkap oleh Hall of Souls. Yao Lao berdiri tidak jauh dari Xiao Yan dan tersenyum. Setelah itu, dia memberi isyarat kepada Xiao Yan dengan tangannya. Kaki Xiao Yan hampir tak terkendali melangkah maju saat dia melihat wajah ramah dan akrab. Rasa bahaya tiba-tiba muncul di hati Xiao Yan saat dia mengangkat kakinya ke depan. Kakinya juga ditenangkan olehnya. Setelah itu, ia menarik napas dalam-dalam, dan jantungnya pulih kembali. Ini adalah sosok ilusi. Wilayah dalam dari rintangan dunia fantasi ini dapat membentuk ilusi berdasarkan apa yang dipikirkan seseorang di dalam hati seseorang. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia melihat sosok tua itu lama kemudian sebelum dia menghela nafas pelan, dengan lebar lengan bajunya. Angin melonjak keluar, dan dipakai sosok tua. Lipatan spasial tersembunyi di belakang sosok itu terungkap. Uap hitam aneh samar-samar meresapi lipatan spasial ini. Runtuh realem fantasi ini memang berisiko. Mata Xiao Yan terfokus pada uap hitam yang aneh. Dia mengerti bahwa itu penampilan sosok ilusi harus berhubungan dengan hal ini. Peringatan di hati Xiao Yan sekali lagi terangkat saat dia menggelengkan kepalanya. Dia bisa merasakan bahwa itu tempat ini tidak jauh dari pintu keluar alam fantasi. Kekuatan spiritualnya menyebar dan sekali lagi menemukan jejak spasial di depannya. Dia menggerakkan kakinya dan perlahan berjalan ke kejauhan. Xiao Yan melihat banyak ilusi dari orang-orang yang dia pikirkan selama perjalanannya. Sun Er, Cai Lin, Xiao Zhan, Yun Yun, Del, mereka semua adalah orang-orang yang memiliki kenangan mendalam, namun
Dengan pelajaran yang dia pelajari dari terakhir kali, Xiao Yan tidak lagi sedikit pun bingung karena penampilan tokoh-tokoh ilusif kali ini, tidak peduli seberapa jelas ilusi sosok-sosok itu. Dia hanya merasa sedikit nostalgia ketika dia melihat mereka sebelum melambaikan lengan bajunya, berbalik, dan melanjutkan. Banyak ilusi muncul di sepanjang jalan, namun mereka tidak menyebabkan Xiao Yan melambat, mengikuti langkah kakinya yang tegap. Kabut tebal berwarna abu-abu di depannya tiba-tiba menjadi redup sekitar setengah jam kemudian. Segera, lubang hitam terdistorsi setinggi 10 kaki muncul di kejauhan di depannya. Ini adalah terowongan spasial yang mengarah ke Realm Pil.